Shalom Bapak Ibu Saudara. Shalom. Ya, kita bersyukur buat kesempatan pada pagi hari ini kita dapat sama-sama kembali berkumpul untuk kita beribadah kepada Tuhan. Mari saya mengajak Bapak Ibu Saudara untuk kita siapkan hati kita, fokuskan setiap hati dan pikiran kita untuk kita sama-sama datang di hadapan Tuhan. Mari kita awali dengan satu pujian ini. Kita mau sama-sama panjatkan, dengungkan bahwa Tuhan yang kita sembah adalah Tuhan yang kudus, Tuhan yang maha pengasih dan maha penyayang. Terima kasih Tuhan, terima kasih buat kebaikan-Mu. Terima kasih. Ku datang Tuhan dalam hadirat-Mu, berhiaskan kekudusan. Seluruh surga sujud menyembah-Mu. Ku tersungkur dan berseru datang. Ku datang Tuhan dalam hadirat-Mu, berhiaskan kekudusan. Seluruh surga sujud menyembah-Mu. Ku tersungkur dan berseru, kudus, kuduslah, kuduslah Tuhan Allah semesta alam. Kudus, kuduslah, kuduslah Tuhan, surga bumi menyembah. Kuduslah, kuduslah Tuhan Allah semesta alam. Kuduslah, kuduslah Tuhan, surga bumi menyembah-Mu. Mari sama-sama datang di hadapan-Mu. Ku datang Tuhan dalam hadirat-Mu, berhiaskan kekudusan. Seluruh surga sujud menyembah-Mu. Ku tersungkur dan berseru datang. Ku datang Tuhan dalam hadirat-Mu, berhiaskan kekudusan. Seluruh surga sujud menyembah-Mu. Ku tersungkur dan berseru, kudus, kuduslah, kuduslah Tuhan Allah semesta alam. Kudus, kuduslah, kuduslah Tuhan, surga bumi menyembah-Mu. Kuduslah, kuduslah Tuhan Allah semesta alam. Kudus, kuduslah,
Ku datang Tuhan dalam hadirat-Mu, berhiaskan kekudusan. Seluruh surga sujud menyembah-Mu. Ku bersyukur dan berserah
Biarlah seluruh surga bumi menyembah Engkau, Allah yang hidup, Allah yang kudus, yang kami sembah di dalam Kristus Yesus. Kami percaya Tuhan, Engkau hadir di tengah-tengah peribadatan kami. Kami percaya sukacita-Mu melimpah di tengah-tengah kami. Hadiran-Mu, ketenangan, damai, sejahtera, bahkan pemulihan, kesegaran rohani Tuhan akan nyatakan di dalam setiap kehidupan kami. Sebab firman-Mu berkata, di mana satu dua orang berkumpul di dalam nama Tuhan, Kau hadir Tuhan. Itu sebabnya Bapa, kami mau lebih dan lebih lagi untuk memuji Tuhan. Kami mau bersuka cita di hadapan Tuhan. Kami mau memuji dan bersorak-sorai di hadapan Tuhan. Mari Tuhan, Kau saksikan setiap pujian penyembahan yang akan dibawa di hadapan. Biarlah ini menjadi dupa yang harum di hadapan Tuhan, yang menyenangkan hati Tuhan, bahkan yang membuat hati kami terus bersuka cita, berkelimpahan di hadapan Tuhan. Terima kasih Bapak, terima kasih. Terpuji nama-Mu, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Shalom Bapak Ibu Saudara. Shalom. Baik, saya mengundang Bapak Ibu Saudara untuk bangkit berdiri. Boleh berikan tos kanan kirinya, berikan salam, katakan selamat hari Minggu. Kita mau sama-sama untuk memuji Tuhan di tempat ini. Kita mau sama-sama bersuka cita, amin. Saya mengajak Bapak Ibu Saudara untuk kita sama-sama mengekspresikan sukacita kita, sukacita Kristus di dalam kehidupan kita, amin. Yang setuju boleh lambaikan tangannya. Mari kita sama-sama memuji Tuhan, kita bersorak-sorai bagi Tuhan. Haleluya. Kisah
di atas semua. Kita di sini bersatu untuk memuji Tuhan, amin. Sebabnya terus bersorak-sorai, bersuka cita di hadapan Tuhan, karena kita percaya Tuhan disukakan atas sukacita, amin. Mari kita angkat pujian ini untuk kita terus memuji Tuhan. Tuhan
percaya ketika kita ada di pihaknya Tuhan, kita aman, amin. Ketika kita berada di dalam zonanya Tuhan, saya percaya perlindungan yang ajaib itu akan kita sama-sama terima di dalam Kristus Yesus, amin. Baik Bapak Ibu Saudara, kembali kita siapkan hati kita untuk kita terus datang kepada Tuhan. Mari fokuskan setiap hati dan pikiran kita untuk kita menyambut akan kebenaran firman Tuhan pada pagi hari ini. Mari kita angkat satu pujian ini untuk kita kembali memuji Tuhan. Aku mengasihi Engkau Yesus dengan segenap hatiku. Aku mengasihi Engkau Yesus dengan segenap jiwaku. Aku mengasihi Engkau Yesus dengan segenap hatiku. Aku mengasihi Engkau Yesus dengan segenap jiwaku. Ku renungkan firman-Mu siang dan malam, ku berharap perintah-Mu dan ku lakukan. Engkau tahu ya Tuhan, tujuan hidupku hanyalah untuk menyenangkan hati-Mu. Bapak Ibu Saudara, di dalam inti lagu yang barusan kita naikkan, di mana kita dapat mengekspresikan bahwa kita mengasihi Tuhan, merenungkan firman Tuhan siang dan malam, dan melakukannya. Saudara, saya tidak katakan bahwa saya sudah mencapai 100% atau saya sudah perfect di dalam melakukannya. Saya masih di dalam proses, Bapak Ibu Saudara, dan saya percaya kita juga sama-sama berjuang, berkomitmen untuk kita dapat menunjukkan bahwa kita mengasihi Tuhan. Mengapa kita mengasihi Tuhan? Sebab Tuhan sudah terlebih dahulu mengasihi kita. Oleh sebab itu Bapak Ibu Saudara, jatuh bangunnya kita di dalam melakukan kebenaran firman Tuhan tidak menjadi alasan untuk kita meninggalkan Tuhan, melainkan menjadi suatu momen di mana kita berseru kepada Tuhan. Tuhan, tolong aku nggak kuat, aku terbatas. Seringkali dunia mengintimidasi, seringkali dunia menggiurkan aku untuk berbalik dari Tuhan. Sekali lagi saudara, jatuh bangunnya kita di dalam melakukan firman Tuhan tidak menjadi alasan untuk kita meninggalkan Tuhan, melainkan menjadi suatu momen, suatu ruang untuk kita berseru kepada Tuhan, sehingga kuasanya dinyatakan dalam setiap kehidupan kita. Mari saya mengajak Bapak Ibu Saudara untuk kita kembali angkat pujian ini. Mari kita ungkapkan dengan kerinduan hati kita, ungkapkan dengan keseriusan hati kita. Percayalah, Tuhan akan menolong kita di dalam melakukan segala perkara yang mungkin mustahil bagi kita. Kita angkat pujian ini, kita sama-sama datang di hadapan Tuhan. Terima kasih Tuhan. Aku mengasihi Engkau Yesus dengan segenap hatiku. Aku mengasihi
segenap jiwaku mengasihi Engkau Yesus dengan segenap hatiku. Aku mengasihi Engkau Yesus dengan segenap jiwaku. Ku renungkan firman-Mu siang dan malam, ku pegang perintah-Mu dan ku lakukan. Engkau tahu ya Tuhan, tujuan hidupku hanyalah untuk menyenangkan hati-Mu. Kita akan puji diri dari awal. Mari sama-sama katakan. Aku mengasihi Engkau Yesus dengan segenap hatiku. Aku mengasihi Engkau Yesus dengan segenap jiwaku. Renungkan firman-Mu siang dan malam, ku pegang perintah-Mu dan ku lakukan. Engkau tahu ya Tuhan, tujuan hidupku hanyalah untuk menyenangkan. Renungkan firman-Mu siang dan malam, ku pegang perintah-Mu dan ku lakukan. Engkau tahu ya Tuhan, tujuan hidupku hanyalah untuk menyenangkan. Ku renungkan firman-Mu siang dan malam, ku pegang
adalah untuk menyenangkan hati Tuhan. Jujur kami tidak mampu melakukannya secara sempurna, tetapi kami percaya ketika Roh Kudus mau bekerja dalam setiap kehidupan kami dapat menaklukkan itu semua. Kami dapat menyenangkan hati Tuhan melalui setiap tindakan perilaku kami di dalam Tuhan. Itu sebabnya Bapak, biarlah lagu yang kami panjatkan di hadapan Tuhan bukan hanya sekedar kami dengungkan di dalam mulut kami, di dalam pujian kami, tetapi kami bawa untuk menjadi gaya hidup kami, yaitu mengasihi Tuhan, melakukan perintah-Mu. Sebab kami percaya orang yang mengasihi Tuhan adalah orang-orang yang diberkati, adalah orang-orang yang hebat. Itu sebabnya Bapak, kami jemaat-Mu GKBP Kuningan, kami mohon belas kasihan. Mampukan kami untuk melakukan hal-hal baik di hadapan. Jangan biarkan keterbatasan kami menjadi alasan untuk kami menjadi menolak akan perintah Tuhan. Terima kasih Bapak. Sebentar kami akan mendengarkan kebenaran firman-Mu. Berbicaralah kepada setiap kami. Biarlah setiap kata kalimat yang disampaikan oleh hamba-Mu itu semuanya berasal dari Tuhan. Dan kami sambut kebenaran firman Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Mari kita sama-sama katakan Shalom. Bagaimana kabarnya hari ini? Luar biasa baik. 1 Maret 2026. Tidak terasa kita sudah melewati 2 bulan di tahun 2026. Ya, rasanya begitu cepat. Maret, ini Lebaran, April, Paskah gitu ya. Cepat kali rasanya ya. Tapi kita bersyukur kita masih diberikan kesempatan bagi Tuhan. Bukan soal cepat atau lambatnya terasa hidup ini, tapi bagaimana kita tetap bersama dengan Tuhan, berjalan dengan Tuhan, dan melakukan firman Tuhan. Itu yang terpenting dalam hidup kita. Amin. Amin. Baik. Tema kita di bulan ini adalah bertumbuh dalam iman, atau tumbuhkan iman kepercayaan kita. Kalau tumbuhkan berarti ada satu kata, ada upaya, ya, ada usaha yang harus kita lakukan untuk kita bertumbuh, untuk kita menumbuhkan iman kita. Kalau 2 bulan berturut-turut kita berbicara tentang bagaimana kita mengalami Tuhan, ya, senantiasa ingin dekat dan tinggal di dalam Tuhan, terhubung, menempel dengan Tuhan. Itu yang kita lakukan, membangun relasi dengan Tuhan. Nah, kalau mengalami Tuhan untuk senantiasa dekat, membangun relasi, dan tetap tinggal di dalam Tuhan, kita sudah lakukan dan tumbuhkan iman di dalam hidup kita. Ini menjadi bagian yang harus terus kita lakukan. Menumbuhkannya berarti kita senantiasa tetap ada di dalam pokoknya, tumbuh, ya. Ada bagian dari luar dan ada bagian dari dalam. Kalau satu tanaman kita tanam untuk kita boleh melihat, seperti kapan Riko khotbah itu, ada yang tumbuhan yang segar, ada tumbuhan yang layu yang perlahan-lahan akan mati. Coba kita bayangkan sebuah bunga atau sebuah tumbuhan yang kita sedang tanam. Kalau kita tidak pernah menyiram, kalau tidak turun hujan, kalau kita tidak menyiram tumbuhan tersebut, pasti cepat atau lambat tumbuhan yang kita tanam itu pasti akan mati. Amin. Jangan berharap untuk berbuah, tapi dia akan mengalami kematian. Kalau tumbuhan saja perlu ada dari luar untuk mengupayakannya, bagaimana tumbuhan itu akan bisa hidup dan bertumbuh. Bagian kita
bagian kita ya seperti tadi yang dikatakan mengalami yang menempel dengan Tuhan itu, kita harus ada di sana. Kalau kita memilih untuk terputus dari Tuhan, boro-boro berbuah, tumbuh juga enggak. Ya, jadi bulan ini kita mau sama-sama menumbuhkan iman kita, dan minggu ini kita akan berbicara tentang bertumbuh melalui ketaatan. Jadi bertumbuh itu ada banyak caranya. Kalau di sini hari ini kita akan berbicara tentang bertumbuh melalui ketaatan, dan saya mau katakan ketaatan tidak bisa kita lakukan dan kita bisa benar-benar taat tanpa ada kerendahan hati di dalam diri kita. Karena ketaatan dengan kerendahan hati itu berjalan seiring. Kalau kita rendah hati, kita dengar firman Tuhan, kita mau taat untuk melakukannya. Kalau kita tidak rendah hati, contohnya begini, firman biar aja, gitu ya, sampaikan aja, gitu ya. Apakah kita mau taat? Kalau dalam hal mendengar firman, sikap hati kita dalam mendengar firman saja sudah salah dan sudah keliru, kita tidak menganggap bahwa firman itu berguna bagi saya, menurut saya itu adalah keangkuhan yang tersembunyi, kesombongan yang tersembunyi, karena kita berpikir bahwa tanpa firman kita bisa hidup. Ya, jadi ketaatan dan kerendahan hati itu adalah bagian yang tidak bisa dipisah. Ya, hari ini bertumbuh melalui ketaatan, kita akan belajar dari Yakobus 1 ayat yang ke-21 sampai ayat yang ke-23. Yakobus pasal 1 ayat yang ke-21 sampai ayat yang ke-22 ya. Ya. Baik, saya akan bacakan bagi kita semua yang ada di tempat ini. Yakobus pasal 1 ayat yang ke-21. Saya akan baca dari perikop di atasnya, yaitu pendengar atau pelaku. Ya, pendengar atau pelaku, ayat yang ke-21. Sebab itu buanglah segala sesuatu yang kotor dan kejahatan yang begitu banyak, dan terimalah dengan lemah lembut firman yang tertanam di dalam hati, yang berkuasa menyelamatkan jiwa. Saya baca sekali lagi. Sebab itu buanglah segala sesuatu yang kotor dan kejahatan yang begitu banyak itu, dan terimalah dengan lemah lembut firman yang tertanam di dalam batinmu, yang berkuasa menyelamatkan jiwa. Ayat 22, tetapi hendaklah kamu menjadi pelaku firman dan bukan hanya pendengar saja, sebab jika tidak demikian kamu menipu dirimu sendiri. Amin. Berbahagialah orang yang membaca dan merenungkan dan melakukan firman Tuhan dari sekarang dan sampai selama-lamanya. Berbicara tentang ketaatan. Ketaatan adalah kunci daripada iman. Kalau
Di tengah-tengah kehidupan yang tidak mudah, kita perlukan iman yang teguh, iman yang kuat, iman yang tidak hanya stagnasi, tapi iman yang terus bertumbuh. Mungkin kita pada saat kita pertama sekali bertobat, lahir baru, boleh dikatakan bayi rohani, ya. Saya nggak tahu apakah Bapak Ibu Saudara mengalaminya atau tidak, tapi saya mengalaminya. Pada saat saya lahir baru, kenal Tuhan sungguh-sungguh gitu ya, semangat dalam ibadah, semangat dalam doa, semangat dalam pujian dan penyembahan. Kalau doa, ada permohonan doa, kayaknya waktu itu cepat banget dijawab. Ya, pernah ngalami waktu kita baru-baru lahir baru, rasanya enak banget gitu ya, doa gampang banget dijawab sama Tuhan, cepat banget dijawab sama Tuhan. Tapi berjalannya waktu 2 tahun, 3 tahun, kok rasanya berdoa aja, doa satu permintaan 1 tahun pun belum dijawab dengan Tuhan. Kadang-kadang kita bertanya, apa yang menjadi penyebab kenapa kok lama? Kita tahu dalam pelajaran DK ada 3 jawaban doa katanya. Yang pertama apa? Ada yang ingat? Jawab yang kuat. Ya. Tidak. Nanti. Ya. Jawaban doa ada 3. Iya, tidak, dan tunggu. Kalau Tuhan katakan tidak, itu juga merupakan jawaban doa. Bukan cuma iya saja merupakan jawaban doa, tapi tidak pun merupakan jawaban doa. Tunggu jawaban doa. Kalau iya dan tunggu mungkin kita masih bisa, tapi pada saat Tuhan bilang tidak, kayaknya kita nggak terima, betul nggak? Ya kan? Pada saat Tuhan bilang tidak, gitu ya, Tuhan nggak terima. Contohnya, kita udah suka nih, yang muda-muda ya, suka sama satu cowok, suka sama satu cewek. Tuhan bilang tidak, kita nggak bisa terima. Ngotot, minta arus, ya. Atau apa lagi gitu ya. Saya ingat satu kali ada seorang hamba Tuhan di sini pernah bersaksi. Jadi ada satu keluarga, anaknya meninggal, dan mereka adalah orang yang takut akan Tuhan. Pas anaknya meninggal itu, mereka doa, benar-benar doa sama Tuhan, dan akhirnya Tuhan benar-benar kasih dia kehidupan dan dia bangkit. Tapi apa yang terjadi Bapak Ibu Saudara? Anak itu hidup dalam kejahatan, dan akhirnya anak itu pun tumbuh besar dan hidup dalam kejahatan, dan akhirnya dia pun mati dalam kejahatannya. Seringkali kita memaksa Tuhan akan kehendak kita terjadi, ya, tapi akibatnya tidak baik. Ini kita perlu juga dalam pertumbuhan iman kita. Kita perlu mengetahui apa yang menjadi kehendak Tuhan dalam hidup kita. Kalau kehendaknya yang Tuhan nyatakan dan harus kita lakukan, mau tidak mau, kita harus taat. Karena ketaatan itu merupakan bagian daripada pertumbuhan dari iman kekristenan kita. Pertanyaannya, bagaimana iman kita itu bisa bertumbuh?
Ada yang tahu dalam pelajaran DK? Ada 4 hal yang membuat iman kita bertumbuh. Sebutkan, yang bisa nanti saya kasih hadiah. Apa? Urutannya yang benar. Iya dong, mau hadiah harus urutannya yang benar. Apa? Ayo angkat tangannya. 4 hal yang membuat sarana iman kita bertumbuh. Apa? Haleluya, kayaknya perlu didekakan lagi nih. Perlu deka ulang ini. Bukan soal hadiah. Empat hal iman bertumbuh. Pertama, berdoa. Kedua, baca firman Tuhan. Ketiga, bersekutu. Keempat, bersaksi. Ingat ya. Pertama apa? Berdoa. Yang kedua, baca firman Tuhan. Ketiga, bersekutuan. Persekutuan yang keempat, bersaksi. Ingat ya, roda, lingkaran jari-jari roda itu ya, pada saat pelajaran yang ketiga tentang iman. Ada yang bisa menyebutkan Ibrani 1 ayat yang ke Ibrani 11 ayat yang pertama tentang iman? Satu orang angkat tangan. Coba. Oke, Rajo. Tadi angkat tangan. Iman adalah dasar dari segala sesuatu. Ibraninya jangan lupa. Ibrani 11 ayat 1. Iman adalah dasar dari segala sesuatu yang tidak kita lihat. No, salah. Yang tidak kita harapkan dan dasar dari segala sesuatu yang tidak kita lihat. Nggak komplit. Ibu coba ayatnya. Ibrani 11 ayat 1, iman adalah dasar dari segala sesuatu yang diharapkan dan bukti dari segala sesuatu yang harus kita lihat. Belum lengkap. Ibrani 11 ayat 1, iman adalah dasar dari segala sesuatu yang kita harapkan dan bukti dari segala sesuatu yang tidak kita lihat. Ya, kita harus tahu iman itu sesuatu yang belum kita lihat, tapi iman itu juga bisa bertumbuh. Nah, hari ini kita mau bertumbuh iman kita melalui apa? Ketaatan. Ya, iman kita bertumbuh melalui ketaatan, dan ketaatan ini adalah bagian dari kehidupan kita sehari-hari. Hari ini kita mau taat atau tidak itu adalah keputusan kita, betul? Nggak ada tergantung situasi dan kondisi. Karena yang memutuskan kita taat atau tidak adalah diri kita sendiri. Jadi ketaatan adalah keputusan pribadi, bukan tergantung orang lain. Saya mau taat pada saat saya dilihat. Saya mau taat kalau sesuatunya mendukung. Tidak seperti itu. Iman kita mau bertumbuh, kita mau taat dalam segala situasi. Keputusan kita untuk taat tidak bisa diganggu-gugat. Jadi taat, yes, titik. Tidak ada embel-embel di belakangnya, tidak ada koma. Taat, titik. Dalam apapun taat, titik. Supaya apa? Supaya iman kita bertumbuh. Kalau kita negosiasi terus dengan Tuhan, negosiasi dengan iman kita, karena begini Tuhan aku gak taat. Ingat bangsa Israel,
sesuatu yang penting. Ada keputusan dalam hati kita, apapun itu saya mau taat. Ada lagu sekolah minggu yang saya cukup suka, lagunya gini. Ku mau taat, ku mau setia kepadamu, Yesusku. Ku mau sayang dan perhatikan sesamaku. Dalam kehidupanku, ku pegang kebenaranmu, Yesusku. Bagiku Engkau yang terutama. Bagi kita, Tuhan yang terutama. Kita mau taat. Kau yang terutama dalam hari-hariku. Kau yang terutama, yang utama bagiku. Menyenangkan hatimu, yang utama bagiku, Yesusku. Bagiku Engkau yang terutama. Nggak ada yang lain. Suami istri yang utama adalah Tuhan. Orang tua yang utama adalah Tuhan. Opung-opung yang utama adalah Tuhan. Anak muda yang utama bukan pacarmu, tapi sama Tuhan. Amin. Katakan kiri dan kanan, yang utama itu Tuhan loh. Ya. Yang utama itu Tuhan loh. Ya. Yang utama itu adalah Tuhan. Baik, mari kita belajar dari bagaimana iman bisa bertumbuh dalam ketaatan menurut kitab Yakobus ini. Ada dua hal. Nggak usah banyak-banyak ya, biar gampang dicernanya. Dari ayat yang ke-21. Di sini dikatakan, sebab itu buanglah segala sesuatu yang kotor dan kejahatan yang begitu banyak itu, dan terimalah dengan lemah lembut firman yang tertanam di dalam hatimu yang berkuasa menyelamatkan jiwamu. Yang pertama, iman kita bisa bertumbuh di dalam ketaatan. Kita harus apa? Membersihkan hati kita. Hati kita bersih dari apa? Dari semua kekotoran. Alkitab di ayat yang lain dikatakan, di Amsal dikatakan betapa liciknya hati. Tidak ada yang tahu hati kita. Kita semuanya duduk manis dengan senyum seperti mendengarkan, tapi nggak ada yang tahu hati kita, betul? Hanya Kau dan Tuhan yang tahu hati kita. Nggak ada yang hati. Dikatakan di sini bersihkan hati. Makanya dikatakan ada lagu, jagalah hati, jangan kau nodai. Kita perlu bersihkan hati dari semua kekotoran. Saya nggak tahu apa yang menjadi kekotoran hati kita. Kebencian, dendam, emosi, amarah, kepahitan, sakit hati, tidak mengampuni, apalagi dosa, nafsu. Bersihkan hati kita dari hati, dari hal-hal yang kotor. Firman Tuhan katakan, kalau kita mau bertumbuh dalam ketaatan, ini adalah perintah. Buang dosa, buang kejahatan, penipuan, pembohongan, apalagi buang dalam hidupmu supaya apa? Bersih hati. Bersihkan hati kita. Kalau kita bilang kita mau bertumbuh di dalam Tuhan, tapi kita tidak membersihkan hati kita yang kotor, yang jahat, yang penuh dengan semak duri, saya mau pastikan itu tidak akan terjadi pertumbuhan iman kita kepada Tuhan. Karena kita nggak taat, betul nggak? Disuruh buang.
masih dielus-elus dosanya. Ya kan? Nantilah kalau dosa yang ini bisa buang, tapi kalau yang ini jangan dulu. Mesti nikmati dosa ini. Ada yang kayak gitu? Nggak ada di tempat ini. Ya. Amin. Amin. Kalau dosa yang lain oke lah Tuhan, oke lah. Tapi kalau yang ini jangan dulu lah Tuhan. Ya kan? Judi online, pinjaman online, dan yang segala macam online itu. Jangan dulu lah Tuhan. Nah, masih enak Tuhan. Masih. Firman Tuhan mau taat gak? Keputusan ada di kita, bukan orang lain. Orang lain cuma menyarankan saja. Keputusan ada di kita. Kita nggak ngaku kalau kita judi online. Mau berbuih pun mulut orang, sampai pendeta yang kali berapapun yang ngomongin, kalau hati kita tidak memutuskan untuk kita buang itu, nggak akan bisa. Jadi ketaatan perlu keputusan dari hati kita. Amin. Bilang sebelah kirinya, ketaatan perlu keputusan dari hati kita. Ya. Ketaatan perlu keputusan dari hati kita. Dikatakan gini, sebab itu buanglah segala sesuatu yang kotor dan kejahatan yang begitu banyak. Kita lah yang buat coba deretan kekotoran hati kita. Iri hati, benci, dendam, tidak mengampuni. Apa lagi? Coba buat daftarnya. Kejahatan, bohong, mencuri, apa lagi? Berzina, apa? Membunuh, ya? Menginginkan barang orang lain, ya? Coba buat itu. Hari ini Tuhan bilang buat. Putuskan dalam hatimu Tuhan. Nggak tahu aku nengok apa yang ada. Semuanya sini baik-baik, tapi kan ada dosa yang tersembunyi, betul nggak sih? Ya, hanya Tuhan yang tahu. Kita sering bilang kan, hanya Tuhan yang tahu. Ya kan? Rohani kami kita. Ya, hanya Tuhan yang tahu. Hei, Tuhan tahu juga. Tapi kita perlu ngaku minta ampun sama Tuhan. Tuhan, hari ini aku mau buang lah Tuhan. Aku udah dengar firman, aku mau taat lah Tuhan. Aku mau putuskan untuk taat supaya bertumbuh imanku ini Tuhan. Bertumbuh melihat Engkau, mengenal Engkau lebih lagi. Bertumbuh dari anak-anak rohani, menjadi pemuda dewasa rohani dan orang tua rohani. Harus mengalami pertumbuhan. Yang pertama, kita harus buang apa? Bersihkan hati dengan cara membuang sesuatu yang kotor dalam hidup kita. Kejahatan yang begitu banyak dalam hidup kita. Buang ya, jangan gak dibuang ya. Ya, itu kekotoran itu ibarat gini nih. Aku mau tanya, mau bilang, ini maaf banget. Kotoran manusia gitu. Kalau kita nggak buang nih di dalam kemana-mana kita bawa. Terus makan kita bawa, enak nggak kekotoran ini? Nggak enak. Bayangkan kita sedang membawa kotoran itu setiap hari. Makan, kerja, tidur. Kotoran itu kotor. Kalau kita nggak putuskan hari ini, aku nggak bisa bilang apa-apa lagi. Ya, firman Tuhan, bersihkan hati dari semua kotoran dan kejahatan. Apa itu? Sebelum firman Tuhan bisa bekerja dengan maksimal dalam hidup kita, hati kita harus dibersihkan. Kalau hati kita sudah bersih, yang masuk adalah firman Tuhan. Firman Tuhan bilang apa? Yes Tuhan.
aku lakukan. Firman Tuhan bilang lagi, yes Tuhan, aku lakukan. Ini penting. Amin. Mau lakukan? Lakukan untuk Tuhan, bukan untuk siapa-siapa. Yang kedua, yang terakhir, cepat saya kepada, ya kan? Yang kedua, bagaimana iman kita bertumbuh menurut kitab Yakobus yang pertama katanya tadi apa? Bersihkan hati dari apa? Kotoran dan kejahatan. Yang kedua, bagaimana iman kita bisa bertumbuh, yaitu kita harus menjadi pelaku firman Tuhan. Dengar firman Tuhan enak gak sih? Dengar firman Tuhan enak gak? Enak. Lakukannya? Oh, makin gak kelihatan. Dengar firman Tuhan enak gak? Lakukannya? Sebagian orang. Dengar firman Tuhan enak gak? Lakukannya? Amin. Ya, tepuk tangan untuk diri kita. Ya, apa? Enak dengar firman Tuhan dan lakukannya juga enak. Gak gampang. Karena apa? Hatinya udah bersih. Betul gak sih? Kalau belum bersih hati kita, susah kita untuk melakukannya. Kalau belum bersih hati kita, kalau masih banyak kejahatan dalam hati kita, berat kita untuk lakukan firman, betul gak? Tapi kalau udah bersih, yes. Amin. Ya. Jadi bukan cuma dengar, tapi lakukan firman. Ayat 22. Tetapi hendaklah kamu menjadi pelaku firman dan bukan hanya pendengar saja. Di sini dikatakan, sebab jika tidak demikian apa? Kamu nipu dirimu sendiri. Kalau kita lakukan firman, kita enjoy untuk taat apapun yang dikatakan. Tapi kalau enggak, di samping itu berat dan kita itu berjiwa penipu. Bukan nipu orang saja, nipu diri sendiri. Kalau kita cuma dengar, banyak setiap kita, saya karena di YouTube banyak sekali mau khotbah apa saja, yang mau seperti apa yang kita suka, hamba Tuhan yang banyak. Makanya banyak sudah orang yang tidak akan datang ke gereja. Aku bisa kok dengan firman Tuhan online aja. Tiap hari, bahkan tiap detik, tiap menit aku bisa dengar firman Tuhan. Nggak salah sih. Tapi kalau kita mau seperti itu, koyaklah dulu Ibrani 10 ayat 25 itu. Ya. Karena firman Tuhan yang bilang jangan jauhkan dirimu dari pertemuan-pertemuan ibadah. Kita bukan robot, kita manusia yang masih perlu bersentuhan satu dengan yang lain. Kita masih senang kalau orang lain senyum sama kita. Contohnya Asar, selamat datang, selamat hari Minggu, ya. Makanya Asar harus senyum, jangan cuma salam kasih warta jemaat. Halo, gimana kabarnya hari ini? Asar gitu ya. Jangan salam kasih. Kayak kasih apa aja ya kan? Asar. Ya, Asar salam halo. Mungkin di rumah dia lagi kesal kan karena kita senyum dengan baik ya kan. Jadi agak sedikit ringan lah dia maju ke dalam ibadah ya kan. Kalau enggak, berantem di rumah suami istri, terus enggak ada ngomongan apa sampai di tempat duduk, tetap aja begitu ya kan. Boro-boro senyum satu dengan yang lain, haleluya ya kan. Tetap aja ya. Nah ada firman Tuhan, nah itu untuk kau itu firmannya kan, bukan untuk diri sendiri ya kan. Ya, jadi kita perlu
Ya, boleh dengar firman Tuhan, nggak salah setiap hari, karena firman Tuhan itu berita bagi kaki kita, terang bagi jalan kita. Tapi bukan cuma dengar yang perlu, betul? Dengar pun kita satu hari 1000 firman Tuhan, tapi tidak satu pun yang kita lakukan. Kita menipu diri sendiri. Penipunya kita kalau kita nggak melakukan firman Tuhan. Ya, penipu. Jadi ini penting. Dengar, lakukan. Dengar, lakukan. Dengar, lakukan. Seberapa banyak? Sebanyak-banyaknya. Karena itulah perintah Tuhan. Kita bukan cuma disuruh untuk mendengar. Kalau cuma dengar aja nggak lakukan, nanti kuping kita aja yang masuk di surga, ya kan? Ya kan, hidup kita enggak. Kunci pertumbuhan iman tidak cukup untuk mendengar firman, tetapi melakukan. Banyak orang rajin datang ke gereja, rajin mengikuti ibadah online, membaca Alkitab, tetapi hidupnya tidak berubah. Coba cek, udah berubah ke aku? Bukan berubah satria jadi baja hitam, bukan ya? Bukan satria baja hitam berubahnya ya. Kenapa? Ya karena firman itu berhenti di ini, cuma di telinga kita ini aja, ngenak-ngenakkan telinga kita ini aja. Bahkan karena saking enaknya bisa terlelap dalam mendengarkan firman Tuhan. Betul nggak? Ada orang di rumah nggak bisa tidur, di gereja tidur enak. Karena apa? Firmannya terlalu enak untuk didengar. Sampai mimpi, ya kan? Tapi nggak ada di sini, ya kan? Semua segar-segar mau dengar firman Tuhan, ya kan? Banyak orang dengar firman Tuhan, itulah waktunya untuk tidur, iya kan? Mulailah bersender, ya kan? Apalagi nyaman tempatnya, ya kan? Nanti udah amen, nah bangun dia, iya kan? Cuma enak didengar, betul? Sampai di telinga aja. Saking enaknya kita tertidur. Karena itu kita nggak lakukan apa-apa, betul nggak? Karena tidur ya kita, iya kan? Kayak musik aja itu, nyanyi kayak Nina Bobong, ada orang yang sedang membacakan dongeng, kan gitu kan? Bagaimana melakukan firman orang dengar aja pun udah nggak jelas, kan gitu kan? Nah ada banyak orang dengar, jadi orang Farisi. Taunya nuding orang aja. Kau nggak lakukan firman, kau ini. Padahal dia pun nggak lakukan firman. Banyak orang kayak gitu kan. Kalau ngapain orang, nomor 1. Ya kan? Kayak udah benar aja kita ini. Ya kan? Segala macam lah tentang apapun. Kurang kasih lah, kurang hati untuk memberilah, kurang berkorban lah. Dia sendiri apa? Ya, kerjanya itu cuma ini. Karena banyak dengar, nggak lakukan firman, jadi apa? Jadi hakimnya orang terus, jadi Tuhan. Firman itu berhenti di telinga, tidak turun ke hati, dan tidak diwujudkan dalam tindakan. Dikit kita dengar, lakukan. Amin. Dikit kita dengar, lakukan. Kita akan melihat pertumbuhan iman kita melalui ketaatan. Itu akan nyata dalam kehidupan kita. Amin. Iman bertumbuh ketika firman dipraktekkan.
atau dilakukan. Dia hanya bertumbuh kalau kita praktekkan, kalau kita lakukan. Itu adalah bentuk dari ketaatan kepada firman Tuhan. Amin. Amin. Dua hal. Bagaimana kita bertumbuh imannya melalui ketaatan menurut Yakobus. Yang pertama, untuk mau bertumbuh di dalam ketaatan, bersihkan hati kita. Amin. Bersihkan hati kita dari semua kekotoran dan kejahatan. Yang kedua, mari jangan cuma dengar, tapi lakukan firman Tuhan. Amin. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Mari teduhkan hati kita. Tuhan, terima kasih untuk firman-Mu. Bagaimana kami bertumbuh di dalam ketaatan. Tolong kami, biar kami membersihkan hati kami dengan seluruh kekotoran, kejahatan yang masih kami simpan dalam hidup kami. Tuhan, tolong kami, mampukan kami Tuhan. Dan biarlah kami tidak hanya sebagai pendengar firman Tuhan, tapi kami mau menjadi pelaku firman Tuhan dalam kehidupan kami. Terima kasih untuk firman-Mu Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Haleluya Yesus. Terima kasih. Saatnya kami mengambil bagian dalam perjamuan kudus, melayani umat-Mu Tuhan. Engkau yang melayakkan setiap kami, sehingga perjamuan kudus yang kami bagikan dan kami ambil mendapatkan berkat atas kami. Terima kasih Tuhan. Serahkan waktu dalam nama Yesus. Haleluya. Amin. Kau berikan hidupmu sebagai ganti dosaku. Lebih
Mari semua kita bangkit berdiri, termasuk seluruh pelayan mimbar. Mari Bapak Ibu Saudara, sebelum kita mengambil roti dan anggur perjamuan ini, mari selidiki hati kita. Firman Tuhan katakan, bersihkan hati kita dari semua kekotoran, kejahatan yang kita lakukan, atau mungkin ada dosa, sesuatu yang tersembunyi, yang masih sayang belum kita buang. Hari ini firman Tuhan mengingatkan kita, buang semuanya itu. Sebelum kita ambil bagian, mari datang di hadapan Tuhan, minta ampun kepada Tuhan, minta penyucian, minta pengudusan, minta pengampunan daripada Tuhan, sehingga kita layak untuk mengambil bagian dalam perjamuan kudus Tuhan. Ambil waktu, beberapa waktu ini, beberapa detik ini untuk kita datang kepada Tuhan, menghampiri Dia, mengakuinya, mau membuang semua kekotoran, kejahatan yang ada di dalam hati kita. Dan kita mau berkomitmen untuk menjadi pelaku firman Tuhan, bukan hanya sekedar pendengar saja. Mari datang kepada Tuhan. Ya Yesus. Ya Yesus. 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 Ya. Ya. Terima kasih Tuhan. Mari Bapak Ibu Saudara, Engkau yang sudah membuang setiap kekotoran dan kejahatan dan meminta pengampunan daripada Tuhan dan berkomitmen untuk melakukan kebenaran firman Tuhan. Mari angkat roti melebihi kepala kita, roti yang melambangkan tubuh Kristus, di mana tubuhnya terpecah-pecah untuk kita tidak terpecah-pecah, supaya kita bersatu di dalam Kristus. Demikianlah firman Tuhan. Sebab apa yang telah aku teruskan kepadamu, telah aku terima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu Ia diserahkan mengambil roti, dan sesudah itu Ia mengucap syukur atasnya, Ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagimu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Mari kita makan roti yang melambangkan tubuh Kristus di dalam nama Tuhan Yesus.
Terima kasih Tuhan. Mari angkat cawan yang berisi anggur yang melambangkan darah Yesus. Darahnya yang tercurah dari ujung kepalanya sampai ujung kakinya, untuk membersihkan seluruh hidup kita dari ujung rambut kita sampai ujung kaki kita. Dia mampu membersihkan hidup kita. Dia mampu menghapus setiap dosa, kekotoran, kejahatan dalam hidup kita. Karena itu mari pilih untuk taat, pilih untuk melakukan firman Tuhan. Demikian firman Tuhan. Demikian juga ia mengambil cawan sesudah makan, lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimateraikan oleh darahku. Perbuatlah ini menjadi setiap kali kamu meminumnya, menjadi peringatan akan aku. Sebab setiap kali kamu makan roti dan minum cawan ini, kamu memberitakan kematian Tuhan sampai ia datang. Mari kita minum cawan yang berisi anggur yang melambangkan darah Yesus yang menyucikan setiap dosa dan pelanggaran kita di dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan. Datanglah berterima kasih kepada Tuhan. Datanglah bersyukur kepada Tuhan, karena begitu besar kasih-Nya atas hidup kita. Dia mau mengampuni kita, Dia mau menyucikan kita, Dia mau membebaskan kita, Dia mau menolong kita, Dia mau menyembuhkan kita oleh firman. Terima kasih Bapa. Terima kasih. Terima kasih Roh Kudus. Kami bersyukur untuk firman-Mu, untuk perjamuan kudus yang kami ambil, menjadi berkat bagi kami, bukan kutuk Tuhan. Terima kasih, terpujilah Tuhan. Di dalam nama Yesus kami berdoa, kami mengucap syukur. Haleluya, amin. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Mari bawa hidup kita di hadapan Tuhan. Terima kasih Bapak. Di awal bulan Maret 2026, di tanggal 1, di minggu yang pertama, kami datang beribadah kepada Tuhan dan kami boleh berjumpa dengan Engkau secara pribadi. Kami tahu ibadah itu berguna untuk masa sekarang dan masa yang akan datang. Dalam ibadah kami memuji dan menyembah Tuhan. Ada roh yang dibangkitkan, ada roh yang menyala-nyala lewat pujian dan penyembahan Tuhan yang kami naikkan. Bapak, biar itu menjadi satu dupa yang harum, yang menyenangkan hati-Mu. Lewat kebenaran firman-Mu merdekakan kami, membuat kami berkomitmen, membuat kami mau taat Tuhan akan kebenaran firman-Mu. Kami mau menjadi pelaku firman Tuhan, bukan hanya sekedar pendengar firman-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan, benih di awal bulan kami juga bawa ke rumah-Mu. Bilik-Mu kami kembalikan kepadamu. Persembahan benih kami di awal bulan Maret juga kami bawa di hadapan-Mu. Ini menjadi satu benih yang akan jatuh di tanah dan akan bertumbuh, menghasilkan 30 kali lipat, 60 kali lipat, bahkan 100 kali lipat. Terjadilah Tuhan bagi setiap kami yang membawa setiap persembahan kami di rumah-Mu. Persembahan umum, persembahan perpuluhan kami kepadamu. Berkatilah setiap usaha, pekerjaan, rumah tangga, suami, istri, anak-anak Tuhan percayakan, anak cucu dan menantu Tuhan berkati semua di dalam nama Tuhan Yesus. Segala sesuatu yang dikerjakan oleh tangan kami diberkati oleh Tuhan. Engkau membukakan tingkap-tingkap langit-Mu dan mencurahkan berkat-Mu bagi kami. Kami menjadi orang-orang yang benar. Kami orang-orang yang melakukan firman-Mu. Kami bukan menjadi seorang penipu, tapi kami menjadi orang yang melakukan firman-Mu, taat akan kebenaran firman-Mu Tuhan. Terima kasih Bapak. Kami mau serahkan hidup kami sepanjang 1 bulan ini, hari lepas hari. Kami butuh Engkau. Kami butuh tangan-Mu yang memegang tangan kanan kami,
yang menuntun kami di jalan-jalan kebenaran, yang membawa kami untuk semakin hari semakin dekat kepada Tuhan, membangun relasi kami yang akrab dengan Tuhan, sehingga kami tinggal di dalam Tuhan, dan apa saja yang kami minta Engkau berikan bagi kami di dalam nama Yesus Kristus. Tuhan, bawa kami untuk mengenal Engkau lebih dalam. Lindungi kami dalam seluruh aktivitas kami, semua orang-orang yang kami kasih, suami istri, anak cucu menantu Tuhan, mertua Tuhan, semuanya dilindungi, dijaga, diberkati oleh Tuhan, mengalami berkat Abraham, Ishak dan Yakub Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Tuhan, Engkau Bapa membawa kami keluar menjadi orang-orang yang menang. Kami bukan orang-orang yang kalah, kami bukan orang-orang yang gagal, tapi kami orang-orang yang menang, karena Yesus adalah pemenang dalam hidup kami, dan kami lebih daripada pemenang. Terima kasih, kami jalani hidup kami di bulan Maret ini, dan kami akan melihat bahwa Engkau tetap sama hari ini, kemarin, dan sampai besok, sampai selama-lamanya Engkau tetap sama baiknya. Kami akan mengecap kebaikan Tuhan hari lepas hari dalam kehidupan kami. Terima kasih Bapak, terima kasih Tuhan, ini hidup kami. Mari Bapak Ibu Saudara, angkatlah tanganmu dan percayakanlah hidupmu kepada Tuhan. Pulanglah dan terimalah berkat daripada Allah dan cinta kasih daripada Tuhan Yesus, dan persekutuan dengan Roh Kudus yang akan menyertai kita dari sekarang dan sampai selama-lamanya. Di dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus, dalam nama Tuhan Yesus, semua yang percaya dan terima berkat katakan amin. Amin. Tuhan Yesus memberkati kita semua.